Saya Marleni Susandi, calon guru penggerak angkatan 9 dari TK Al-Hikmah Simpang 3 Lubuk Basu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Bersama saya Yusrika SPD, biasa dipanggil Bu Rika, mengajar di kelompok B3 di TK Al-Hikmah Simpang 3 Lubuk Basu. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan supervisi akademik, yaitu pra-observasi, di mana tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana persiapan observer dalam melakukan kegiatan observasi supervisi akademik. Baiklah, langsung saja kita mulai. Ya. Apa kabar Bu Rika? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Leni? Alhamdulillah baik juga Bu Rika ya. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Bu Rika yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk melakukan supervisi pada kelompok B3. Iya. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan Bu Leni ajukan kepada Bu Rika mengenai pra-observasi ini. Yang pertama yaitu tujuan dari pembelajaran yang Bu Rika lakukan di dalam kelas ketika melakukan supervisi akademik. Apa itu Bu Rika? Baik Bu Leni, di sini tujuan pembelajaran yang saya ingin harapkan yaitu anak mampu membuat karya seni yang berbentuk binatang air dari berbagai media. Di sini kita menggunakan kertas origami. Yang kedua, anak mampu mengeluarkan ide, gagasan, perasaannya melalui menggambar. Yang ketiga, itu melatih motorik halus anak, baik kemampuan tangan kiri, tangan kanannya dalam berbagai kegiatan seperti merobek kertas, menempel, menggunting dan sebagainya. Oke. Bagaimana dengan area pengembangan? Apa yang ingin Bu Rika fokuskan pada kegiatan tersebut? Di sini saya ingin memfokuskannya pada pengetahuan dan keterampilan anak, di mana di pengetahuannya yang saya harapkan itu anak dapat mengetahui binatang yang hidup di air selain ikan. Terus anak bisa mengetahui alat pernapasan ikan yaitu insang. Dan di bagian keterampilannya saya ingin melatih motorik halus anak di dalam berbagai kegiatannya seperti merobek, menempel, dan menggambar. Oke, baik Bu Rika. Kalau begitu, apa sih strategi yang Bu Rika lakukan atau persiapkan pada pembelajaran tersebut? Di sini strategi yang saya siapkan yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana di pembelajaran kali ini saya menyiapkan 3 kegiatan. Saya memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih 3 kegiatan yang disukainya. Yang kedua yaitu budaya positif dengan mengucapkan salam, sumbang duduk di sumbang dulu balik. Yang ketiga yaitu metode bercerita. Sebelum melakukan kegiatan di inti, saya melakukan bercerita dengan buku cerita. Selanjutnya itu praktek langsung meniru gerakan ikan dengan musik. Iya, bagus sekali Bu Rika ya. Iya. Baiklah Bu Rika, langsung saja kita lakukan supervisi dalam kelas. Boleh. Terima kasih banyak ya Bu Rika ya. Boleh. Nanti setelah melakukan supervisi ada beberapa pertanyaan yang akan boleh diajukan kepada Bu Rika ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Rika. Iya, sama-sama Bu Leni. Oke, bersih ya. Mana suaramu? Ini suaramu. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana? Mana, mana, mana? Oke, semangat. Gembira. Kalau kau senang hati panggil Bu Rika. Kalau kau senang hati bilang hore. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Di atas, di belakang, samping kanan, samping kiri. Tutup mata. Udah siap menambah ilmu hari ini?
Silakan ya Fani ya. Kita lanjut lagi doa untuk ibu bapak. Doa untuk ibu bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli Amin. Tuh senang mereka lihat Nafisha, Fatir, dia tanggung tangan baca doa. Itu ada kita baca doa. Kita ulang lagi doanya untuk keselamatan dunia. Yang ada baca ketiga-tiganya. Nah, yang enggak tunjuk tangan bagus. Yang tunjuk tangan yang ikut baca. Mau dapat pahala sama-sama? Mau. Purika juga mau, makanya Purika juga ikut membaca. Oke? Nanti kita baca lagi sama-sama surah pendeknya. Siapa yang mau? Oke. Rukun Islam yang lima. Ada 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Iya, senang kita kalau mendengarkan surga. Siapa yang mau masuk surga? Harus banyak beribadah, mengaji, sholat, dan bersedekah. Kalau dapat lebih takut miring sekali. Ih, panas sekali. Iya. Yuk, sumpah duduk. Nah, yang laki-laki baselo, yang perempuan basipua. Padi, silakan baselo. Nampak auratnya, maka dibacakan hadisnya. Oke, siapa yang tahu hari apa sekarang? Hari Rabu. Siapa yang tahu hari apa? Selasa. Siapa yang tahu besok hari apa? Hari Kamis. Ini kita belajarnya binatang yang hidupnya di dalam air. Di dalam air. Pagi, Raffi, coba diperhatikan. Ada berapa ikan yang ada di gambar itu? Ada? Dua, betul dua. Tio. Ada? Oh, ikannya kecil-kecil ya. Di sini. Sungguh cantik sekali, seperti warna pelangi. Yang besar namanya, yang lebar namanya pari.
cerita dulu. Maaf sayang Maura itu nggak dimainkan dulu ya. Siapa yang mau dengarkan cerita Bu Rika? Oke. Kalau mau dengarkan cerita harus bagaimana? Harus kompak. Harus apa lagi? Harus sopan. Harus apa lagi? Kalau yang mendengarkan harus apa? Itu dia harus kita ganti-gantian bicara. Kalau Bu Rika bacakan cerita, anak Bu Rika juga bercerita, bisa konsentrasi mendengarkan Bu Rika? Tidak. Jadi kita bergantian. Bu Rika bacakan cerita, anak Bu Rika memperhatikan dengan mendengarkan. Ini saya nak biar Bu Rika yang simpannya. Oke, kita mulai lagi. Lihat ke depan. Bagus ya. Kita mulai buku ceritanya yang berjudul Penghuni Baru Akuarium. Kiko dan Kuki berenang-renang. Mereka menanti kedatangan Davi. Aku lupa sekali, kata Kiko. Aku juga. Davi kemana ya? Tanya Kuki. Biasanya Davi tidak terlambat memberi makan. Ini si Davi. Aku lapar sekali. Aku juga. Davi kemana ya? Yang suka menggambar siapa? Yang mau menggambar? Coba ya tunjuknya. Di sini. Yang mau melipat siapa? Boleh duduk di situ. Berapa ikan? Oh, kedua dan ketiga.
yang cantik, yang bagus. Tepuk tangan dulu untuk anak Bu Rika. Hebat, hari ini sudah melakukan 3 kegiatan. Fazura dengarkan Bu Rika dulu, baru bisa Bu Rika dengarkan Fazura. Oke? Oke. Siapa yang mau dapat bintang banyak? Siapa yang tidak mau dapat bintang? Tidak ada. Iya. Nah, siapa yang masih ingat apa topik kita hari ini? Topik kita yang kita bahas tadi di depan. Yang di depan tentang apa? Yang di depan tadi. Bagus sekali Fatir. Hewan yang hidup di air. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan kembali? Selain ikan, apa saja binatang yang hidup di air? Ikan hiu ya di tempatnya ikan. Satu-satu. Ubur-ubur satu-satu. Paus, gurita. Ya, anak gurita tetap di tempatnya. Nggak maju-maju. Iya, ganti-gantian bicaraannya ya. Kepiting, bintang laut, lumba-lumba, udang, ubur-ubur, apa? Penyu, apa lagi? Ya, kita baca doa dulu, baru kita bermain tembak-tembak, oke? Semangat, gembira, tampungkan suaranya yang pelan, yang lembut, biar bagus didengar, biar telinganya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum kita berdiri naik kereta api, sambil di belakang teman. Naik kereta api, tut, tut, tut. Siapa hendak ikut ke Bandung, Surabaya? Rela naik dengan percuma. Oke, berhenti kita di sini. Sandra, kembali di belakang. Nanti saya salam ya. Oke. Oke. Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam. Iya, berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi ya Bu Rika ya. Bersama saya Maryani Susandi, guru penggerak angkatan 9 dari TK Hikmah, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Kali ini saya masih ditemani oleh Ibu Yusrika SPD selaku guru yang diobservasi, dan selanjutnya didampingi juga oleh pengajar praktik yaitu Ibu Dewi Putri Yuni SPD. Bagaimana kabarnya Bu Rika? Alhamdulillah Bu Leni sehat. Bu Dewi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah.
Baik, kalau begitu Bu Rika langsung saja kita melakukan percakapan pasca observasi ya Bu Rika ya. Oke, Bu. Nah, jadi tujuan dari percakapan ini adalah untuk merefleksi sejauh mana pembelajaran yang telah Bu Rika lakukan di dalam kelas kemarin pada kelompok B3. Jadi Bu Leni akan bertanya, ketika melakukan observasi tersebut, bagaimana perasaan yang Bu Rika rasakan saat itu? Awalnya saya merasa agak tegang atau cemas ya sebenarnya, tapi alhamdulillah setelah dijalani bisa berjalan dengan lancar. Oke, berarti ada rasa tegang dan Iya, cemas ya Bu Rika iya, ya. betul. Tapi alhamdulillah sepertinya Bu Rika bisa mengatasi hal tersebut ya Bu Rika ya. Iya. Oke, untuk selanjutnya di Bu Rika ya, kira-kira apa sih langkah-langkah atau tahapan sebelum Bu Rika melakukan pembelajaran di kelompok B3 saat itu? Sebelum melaksanakan kegiatan tersebut, saya mempersiapkan perangkat pembelajaran yang akan diajarkan untuk hari ini. Oke, baik, mempersiapkan perangkat pembelajaran. Berarti itu seperti PPH begitu ya Bu Rika ya? Alat dan bahan. Alat dan bahan serta media, betul sekali. Nah, menurut Bu Rika ini, Iya. sejauh mana sih area pengembangan yang sudah Bu Rika sampaikan pada saat observasi di kelompok B3 kemarin? Apakah itu sudah mencapai tujuan yang Bu Rika harapkan atau belum? Alhamdulillah selama kegiatan tersebut pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang saya berikan Ya. cukup berkembang. Mm-mm. Namun kan belum optimal, masih Iya. ada Iya, kekurangan-kekurangan. bisa dibilang. Oke, berarti kekurangan sedikit ya Bu Rika ya. Berarti alhamdulillah banyak bagusnya juga ya Bu Rika. Alhamdulillah. Kira-kira apa sih area pengembangan yang saat itu Bu Rika kembangkan di kelompok B3? Waktu itu saya mengembangkan yang ingin saya kembangkan Iya, ya ini ya, betul. yaitu yang pedagogiknya. Mm-mm. Karena nantinya saya ingin menghasilkan pembelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat anak. Oke, Iya. baik Bu Rika. Nah, kalau begitu kira-kira saat dilakukan observasi kemarin, apakah ada kendala atau rintangan yang Bu Rika rasakan pada saat observasi pembelajaran di dalam kelas? Kalau halangan sedikit ada, cuman kan bisa dilalui dengan berjalannya kegiatan. Iya, berarti bisa Bu Rika hadapi ya Bu Rika ya. Alhamdulillah. Kira-kira bagaimana sih cara Bu Rika mengatasi rintangan dan kendala yang saat itu Bu Rika rasakan pada pembelajaran observasi di dalam kelas? Saya waktu itu mengelompokkan kegiatan menurut bakat dan minat anak. Jadi anak-anak bisa merasa tenang, merasa nyaman dalam melaksanakan kegiatan. Oke. Berarti kendala yang seperti itu dengan mengelompokkan anak sesuai minat dan bakat, berarti timbul dalam diri anak ya Bu Rika ya, Iya. semangat ya, sehingga kendala itu tidak terlihat ya Bu Rika ya. Oke, baik sekali ya Bu Rika ya. Nah, kalau begitu nih, bagi Bu Rika sendiri, kira-kira ada tidak kompetensi yang akan Bu Rika kembangkan agar pembelajaran yang telah terjadi dapat lebih efektif lagi, lebih meningkat lagi untuk kedepannya? Ya, yang ingin saya kembangkan yaitu bagian pengetahuannya dan termasuk juga keterampilan agar anak-anak itu termotivasi dan semangat dalam belajar. Oke, iya. Semangat gitu ya Bu Iya, Rika. Betul sekali ya. Oke. Kalau khususnya Bu Rika, Iya. apa yang ingin dikembangkan, kompetensi yang ada dalam diri Bu Rika? Kompetensi pedagogi ya boleh Iya. dibilang, karena saya ingin anak itu belajar tidak karena terpaksa ingin mengikuti keinginan gurunya, tetapi Iya. ingin dari dalam dirinya sendiri Betul. sesuai keinginannya. Iya, betul. Sesuai kodrat alam dan kodrat zaman ya Bu Rika ya. Sesuai minatnya ya Bu Rika ya. Oke, baik sekali. Nah, kira-kira Bu Rika selanjutnya untuk selanjutnya apa sih harapan atau refleksi yang akan Bu Rika lakukan dalam pembelajaran selanjutnya? Dalam
dalam pembelajaran selanjutnya saya ingin melaksanakan pembelajaran yang bervariasi dan yang berdiferensiasi. Oke, berarti Iya. pembelajaran yang bervariasi Iya. dan berdiferensiasi ya Bu Rika ya. Sebagaimana yang telah Bu Rika sampaikan tadi ya, sesuai minat ya Bu Rika ya. Nah, mudah-mudahan apa yang Bu Rika harapkan benar-benar terrealisasi untuk pembelajaran selanjutnya ya Bu Rika ya. Insya Allah. Oke, saya tunggu nih Bu Rika. Oke, Bu Leni. Insya Allah. Perkembangan dari pembelajaran yang terjadi pada saat observasi ya Bu Rika. Iya. Oke, baik, selanjutnya diberi kesempatan kepada Bu Dewi selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik tanggapan terkait percakapan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi kelas kemarin Bu Dewi. Baik, Bu Rika, Bu Leni, saya berikan apresiasi kepada Bu Leni dan Bu Rika yang sedang melaksanakan tugas, di mana ini kegiatan pasca observasi percakapannya sangat lancar. Apa yang poin-poin yang ingin ditanyakan sudah ditanyakan, mulai dari tujuan, area pengembangan sudah disampaikan. Sedikit umpan balik dari Bu Dewi itu saat kegiatan pasca observasi, Bu Dewi melihat itu percakapannya sangat bagus. Cuman ada yang Bu Dewi ingin sampaikan, boleh Bu Dewi sampaikan. Silakan Bu Dewi. Yang mana itu saat percakapan pandangannya tidak ke arah yang sama, artinya saat Bu Rika berbicara itu fokus ke kamera karena di pra bukan saat ini yang dilihat itu pra observasi. Bu Dewi lihat percakapannya fokus ke kamera, nanti Bu Dewi ngomong juga fokus ke kamera. Nah, itu ada sedikit jadi catatan bagi Bu Dewi. Tujuannya bukan sebenarnya kita kan memang lagi ngambil video nih ya. Jadi walaupun demikian kita ada ketentuan kalau coaching itu katakan mata kita kepada orang yang kita hadapi gitu kan. Nah itu adalah tandanya kita menghargai orang yang sedang berbicara. Nah cuman karena kita lagi di video makanya kita fokus ke video gitu kan, tidak masalah kameranya gitu. Nah cuma itu sedikit catatan saat pra. Nanti kalau untuk percakapannya sesuai dengan indikator yang diminta, artinya penyampaian tujuan, menyampaikan area pengembangan, lalu fokus definisi spesifik area pengembangan yang mana gitu kan sudah. Terus untuk kegiatan observasi tadi Bu Dewi sudah melihat videonya, itu Bu Rika melakukan kegiatan pembelajaran dengan sangat bagus. Bu Dewi senang kalau di TK ini pembelajaran kita memang berpihak pada murid, memang betul-betul menggali potensi yang ada pada siswa. Nah di sini Bu Dewi lihat Bu Leni mengamati juga sudah sesuai dengan ketentuan. Bu Leni di sini tidak siswa tidak fokus kepada Bu Leni, melainkan fokus kepada pembelajaran Bu Rika. Walaupun ada guru lain di dalam kelas, tentunya tidak mengganggu, begitu kan? Nah, untuk kegiatan observasi di sana Bu Dewi juga sudah mengamati. Tadi di videonya Bu Leni mencatat, poin-poin. Nah, sesuai dengan lampirannya. Kemudian Bu Leni juga tidak keluar masuk, artinya tidak mengganggu pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Rika. Untuk kegiatan observasi begitu saja yang Bu Leni amati, Bu Leni sudah sangat bagus. Begitu Bu Rika juga Bu Leni sudah sangat bagus dalam kegiatan observasi. Sedangkan untuk kegiatan pasca observasi ini, Bu Leni sudah memberikan beberapa poin tadi. Ada hal yang Bu Leni catat. Boleh Bu Dewi sampaikan Bu Rika, Bu Leni. Oke. Untuk secara keseluruhan sudah sangat bagus. Artinya di mana di sini Bu Dewi ada indikator yang ingin ditimbulkan, artinya kelihatan di sini. Bahwasanya yang pertama tadi diskusinya sudah sesuai dengan panduan kegiatan observasi, yang mana Bu Leni menanyakan terkait saat pembelajaran atau saat mengajar apa yang area yang ingin dikembangkan. Nah, sudah kelihatan tadi sudah disampaikan. Namun ada sedikit catatan. Tadi Bu Leni kita lupa menyampaikan catatan
Bu Leni melakukan observasi. Tadi artinya begini bahasanya, Bu Leni sudah melakukan observasi kepada Bu Rika. Ada catatan sama Bu Leni terkait kegiatan observasi Bu Rika. Nah, Bu Leni sampaikan yang di checklist itu mbaknya. Bu Leni sampaikan kepada Bu Rika terkait apa yang sudah Bu Leni lihat gitu kan. Nah, seandainya ada yang belum optimal, Bu Rika tahu, oh ternyata saya belum optimalnya di sini, gitu kan. Nah, itu terlupakan. Apa betul Bu? Betul sekali. Betul Itu sekali. biasa apa-apa, karena kita yang namanya berbicara seperti ini tidak sama dengan berbicara seperti biasa. Ada apa namanya, ada kekangan rasanya, padahal ini biasa aja kan, biasanya kita juga pernah berbicara seperti biasa, tapi ada rasa canggung dan kekangan. Jadi terlupa gitu kan. Sebenarnya tujuan kita pasca observasi ini yang menyampaikan itu, merefleksi betul. Kita sampaikan Bu Rika merefleksi dirinya sendiri, tahu apa yang sudah dia lakukan. Tentu kita dulu menyadari bagian mana yang sudah mantap, bagian mana yang perlu kita tingkatkan, juga disesuaikan dengan pengamatan Bu Leni. Yang saya temui, Bu Rika di sini sudah mantap nih. Namun di sini ada sedikit yang perlu diperbaiki nih Bu Leni, Bu Rika, ya kan. Jadi yang tadi itu belum kelihatan. Itu saja sedikit itu saja. Oke. Untuk menanyakan apa tujuan pembelajarannya juga sudah tadi, area pengembangannya sudah, cuman menyampaikan hasil observasi. Terima kasih ya. Terima kasih Bu Leni atas umpan baliknya dan masukan kepada Bu Leni ya. Oke. Alhamdulillah rangkaian supervisi akademik telah selesai dilakukan, dimulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Semoga yang dilakukan hari ini membawa bermanfaat bagi kami semua dan bagi ibu bapak di sana. Oke. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah.